Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Dalam. Kali ini gue ada di daerah Parung, tepatnya di kantor Perenggalai. Di sini banyak cerita-cerita misteri. Nanti gue coba explore. Nanti ada juga dari narasumber dari security sini. Yang mungkin ceritanya benar-benar menarik kalau tadi dengar curhatannya beliau. Nanti gue coba masuk ke gedung ini. Ini konten katanya juga ada yang meninggal juga tadi pada punya gedung ini. Nanti gue coba masuk terusin bersama tim di dalam. Oke, saksikan aja nanti, oke? Assalamualaikum. Sekarang gue ada di tempatnya di gudang belakang ini, Pak ya? Gudang belakang. Iya. Di sini luar biasa gue akuin. Tadi situ ada makhluk juga, di dalam makhluk juga. Kalau misalnya dibilang tempat ini luar biasa, banget luar biasa. Mungkin mereka dari dulu emang udah ada di sini sebelum tempat ini ada. Gitu dia. Gitu, betul. Iya. Jadi kalau misalnya dari flashback lama-lama, ini dulu kayaknya kebun rawa gitu. Kalau ngeliat tadi flashback tadi loh, Pak. Itu menurut saya gitu, menurut pribadi saya. Nah, kalau misalnya Bapak punya cerita pribadi sendiri, mungkin lebih asik lagi nih kayaknya. Oh gitu. Iya. Kalau untuk saya pribadi sih untuk menampakkan belum pernah ya. Iya. Mungkin saya juga takut bagaimana gitu ya. Tapi kalau untuk ke arah situ kayak kayak suara jalan, kayak hal-hal kayak gitulah banyak gitu kejadian. Bahkan siang-siang ya. Siang. Nggak malam juga. Nggak malam. Kalau malam namanya kita penjaga ya udah biasa lah. Iya. Kita masing-masing aja gitu kan. Iya. Tapi kalau siang-siang itu kan kayak yang aneh ya gitu kan. Kebanyakan makhluk itu kan yang paling sering yang kita temui interaksinya malam. Ini siang pun terjadi. Itu dia. Oh, tapi Bapak berapa lama jaga di Saya sini? di sini sih baru ya. Baru. Baru. Oh. Biasanya kalau emang udah mulai ada hawa-hawa yang kayak gitu, saya malah nggak berani di dalam. Biasa. Saya malah standby di luar. Ya. Kalau di luar kan masih ada lalu lalang orang lah gitu. Kita ngilangin bete juga. Gitu. Jadi nanti setelah di ruang ini mungkin ada, kalau misalnya itu ada titik-titik juga di ruang ini gitu loh, Pak. Bisa kalau ke lantai atas. Lantai gitu. Ke lantai atas. Nah, kalau misalnya intensitas makhluk ini kan terjadinya siang itu juga interaksi juga mereka. Siang juga. Gitu ya kan. Seperti contohnya gitu. Kayak tadi saya pernah ceritakan. Iya. Kayak apa namanya sendok itu. Sendok 2:30 sore itu kayak dibuang. Gimana sih kalau suaranya ke jatuh ke atas keramik itu berisik kan? Iya. Posisi di kantor nggak ada orang. Yang tahu cuma OB sama saya. Kita samperin dong ke belakang. Masa sih tikus bisa ngelemparin gelas gitu? Apa ngelemparin sendok itu nggak mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya dari itu emang bisa makhluk-makhluk itu bisa menggerakkan suatu benda dengan energi mereka. Entah disentuh apa nggak disentuh itu mereka bisa. Itu dia gitu kan. Jadi makanya bagian awam pun juga nggak nalar juga ya kan, kok bisa gitu ya kan. Tapi mereka makhluk-makhluk itu bisa menggunakan suatu energi dia, kekuatan mereka juga bisa menggerakkan benda-benda. Seperti menghilangkan benda, itu baru menghilangkan benda itu juga bisa ya? Iya bisa, makanya kadang-kadang kan ada aneh gitu. Kok benda ini hilang, pindah-pindah gitu, itu bisa gitu. Jadi kalau kejadian seperti itu mungkin wajar gitu. Apalagi tempat ini juga kan kurang banyak interaksi juga orang baru. Jadi udah mulai sepi. Kan udah sepi gitu. Jadi ada peluang buat mereka untuk berinteraksi juga sama manusia juga. Mungkin salah satunya itu ya. Iya. Menunjukkan eksistensinya. Ada lu di sini gitu kan ada gitu. Tapi untuk daerah sini kira-kira kalau boleh tanya mereka lebih ke jahat atau gimana atau cuma menunjukkan eksistensi aja? Kalau misalnya itu mereka hanya pengen menunjukkan intensi aja. Enggak jahat. Mungkin kalau mereka coba mau jahat mungkin lebih dari sekedar menggerakkan kali. Bisa ada interaksi tubuh ke badan gitu ya. Mungkin ada kan kalau selama ini Bapak nggak ada kan interaksi sekedar kontak fisik. Nggak ada.
yang mungkin hanya gara-gara benda aja gitu ya kan. Seperti itu kejadian di sini ngeri juga. Siang pun terjadi, siang terjadi gimana malam. Mungkin kita bisa lebih ke dalam lagi. Boleh, silakan. Ayo, Tadi sebelum gue mau keluar tadi, gue ada kecil hari tadi di kamar mandi sekilas gitu. Nggak mungkin secara kebetulan apa gimana gitu, mungkin kaget kalau kita masuk. Ya kita lanjut ke atas. Tempatnya di sini masih belum terlalu ini ya, masih belum terlalu apa ya, belum terlalu terbengkalai banget. Iya, masih bersih semuanya. masih bersih semua ya bang. Nih Iya. kelihatan sih dari ubin-ubinnya juga masih bersih. Masih benar banyak yang suka datang kemari. Iya. Kira-kira ada apa nih bang di ruangan sini nih? Tadi gue ngeliat sekilas itu tadi, nggak tahu mereka ini setiap kita datang pada mental, pada pergi. Mungkin mereka aneh juga kedatangan kita. Mungkin kalau misalnya karyawan-karyawan yang ada di sini mungkin ya seperti yang ceritakan dari bapak tadi, mungkin ada interaksi juga ke situ. Oke, kita lanjut ke ruangan lain ya. Oke, ayo Siap. lanjut terus. Gimana nih bang di sini nih? Kira-kira Beda di sini sama tadi, ini berantakan. ya, beda banget nih hawanya juga. Pokoknya terlalu tadi sih. Merinding gue di sini bang. Tadi sebenarnya cocoknya ada di sini, Mm. tapi pindah ke samping. Pas buka pintu tuh pindah ke samping. Gue nggak tahu kenapa mereka nggak mau coba interaksi ke gue gitu. Pindah gitu. Tadi doang yang di bawah tadi, yang tadi sebelum cerita. Mereka tetap stay di situ. Waktu ini nanti coba lagi gua ke bawah lagi. Ada mesti diajak ngobrol lagi gitu ya kan. Nggak tahu kenapa tempat ini. Lebih berantakan sih ya bang nih. Nah, ini kita udah di sampingnya nih bang. Gimana nih kira-kira? Ada di sini. Ada. Ada. Wah, di mana tuh bang? Posisi di sini. Waduh, ngapain nih bang? Dia Pas lagi. tadi kita posisi pas kita di posisi ini, jadi pas ini pasnya di sini. Iya, udah. Lagi ngapain ini bang dia? Dia lagi diem aja. Lagi diem. Panjang rambutnya Iya. segini. Dan nggak kayak seperti nggak pakai, bukan seperti pakai apa ya, kalau misalnya kita bilang itu pakainya itu nggak seperti kayak kuntilanak tapi biasa pakai Kayak baju biasa aja ya bang. biasa aja. Oh, Ngeganggu nggak bang? Kira-kira dia di sini apa cuman tempat singgah aja apa gimana? jadi gini, kenapa dia berpakaian biasa seperti layaknya seorang wanita kerja kantor gitu ya, itu jadi mereka ini suka dengan atas wanita-wanita kerja kantor, makanya berubah wujudnya seperti wanita kantor. Menyerupai ya. Iya, Iya. menyerupai. Jadi mereka nggak ganggu. Oke, makasih. Udah lama di sini? Oh iya. Untuk aslinya seperti apa? Iya. Di pohon depan mana? Kamu suka di situ sebelum ke sini? Oh iya. Oke. Di sini siapa yang megang kekuasaan? Ada nggak
Oh. Tadi saya di pojok sana. Banyak di sini teman kamu. Oke. Ada nggak sendirian juga, banyak teman-teman juga. Iya sih. Kalau dibilang kalau di posisi atas ini mungkin interaksinya itu kurang, tapi ini interaksi yang bawah itu interaksinya luar biasa. Yang lantai bawah ya bang? Iya, lantai bawah. Di atas aja cuma mereka buat sekedar berdiam diri, berdiam diri. Biasanya mundar-mandir aja. Tapi interaksi bawah itu lebih luar biasa seperti tadi ceritanya bapak tadi. Nah, waktu kejadian sendok itu gerak, posnya di sini gitu, Pak. Posisi di sini. Posisi sendok di sini. Iya. Jatuh ke sini, berserakan di sini. Tanpa seorang pun tahu. Justru kita tahu karena ada suara berserakan itu. Kayak seperti tadi, gimana sih kalau gelas jatuh gini? Satu. Tapi itu kan 5. Secara bersamaan. Siang-siang 2:30. Siang banget Iya. Pokoknya kawan-kawan langsung lari ke sini kan. Takutnya ada kucing, berarti harus bagaimana, ternyata ya nggak ada apa-apa. Malah. Tadi kita di belakang balik tadi jadi terang. Nah, yang menggerakkan itu ya sosok yang tadi yang di belakang itu. Oh itu. Iya. Seperti apa dia? Sosoknya hitam. Itu mau CS lah. Sering gitu loh. Ya sering sih, paling kalau saya pribadi malam-malam ya suara kayak langkah kaki bagaimana gitu. Iya, menariknya seperti sosok kayak langkah gitu. Apalagi suka naik tangga gitu kan. Di tengah? Tangga sini kan, tangga yang tadi itu. Tengah tadi itu posisinya. Kalau lagi sepi ini kan gelap juga kan di atas kan. Oh, ini tapi terang terus apa? Oh ini terang. Terang Semakin terus. terang ini. Lagi terang terus. Jadi kejadiannya sendok yang gerak di sini. Di sini. Pas kebetulan di pojok juga ada. Nah, belakangan langsung gudang kan. Jadi pas benar tempat jalur mereka Oh sebenarnya. gitu. Mungkin kesenggol Iya. mereka. Coba kita ke depan lagi. Iya, Pak. Cerita-cerita dari Bapak kayaknya lebih menarik. Kalau jaga malam itu banyak cerita-cerita menarik biasanya gitu. Sekarang kita udah di luar sama Bapak, masih sama Bapak nih. Ini ceritanya luar biasa di sini. Sekarang kita di luar nih Pak. Punya cerita apa Bapak di luar kalau jaga malam itu? Nah itu tadi. Biasanya kalau di dalam udah ada agak-agak rada gaduh, terus saya udah nggak gimana ya, udah nggak jelas lah perasaan. Saya langsung keluar, saya kunci dalam luar. Justru mereka seperti mengikuti. Jadi kayak benar mandir, selebar gitu kan. Kalau sosoknya jelas nggak ada, cuma gimana sih kayak kita feeling kita gitu kan, ada yang mengikuti. Firasatnya gitu kan lebih kuat gitu sebenarnya kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi kan saya ngeliat itu ada yang menemani Pak Daruni sana. Ada. Misalnya gitu menemani. Ini udah kerjanya kayak bener-bener aja gitu. Ada itu dari dulu emang ada. Ada. Biasanya kayak tusuk cewek. Iya. Itu kan cewek. Iya. Pokoknya kerjanya bener-bener aja. Godencing ya, godencing. Godain nggak? Bener-bener aja udah dia. Dulu juga sebelum saya yang jaga, pernah dia manumin kayak gitu. Ya kayak cewek gitu mandir-mandir, disamperin, dipanggil-panggil, karena nggak jawab disamperin malah hilang. Nah, tadi kan ceritanya tadi siang-siang itu ada manggil gimana ceritanya itu Pak katanya? Ya itu karena kantor sepi kan, karena kita sendiri juga jaga. kayak halusinasi tapi kayak nggak mungkin gitu kan. Kita sering kayak gitu dipanggil sekali 2 kali gitu kan. Kalau 3 kali kan berarti kan kayak ada orang jelas dong gitu, kayak disamperin ke atas. Terus dengar lagi suaranya? Jelas. Nah, kalau misalnya cerita yang tadi, apa tadi cerita angkringan itu Pak, di sini angkringan. Nah ada angkringan gitu. Ya, angkringan. Itu ceritanya gimana Pak angkringan itu ada? Nah angkringan itu kan biasanya sampai malam, Ya. sampai jam 12. Paling dulu pernah sampai jam 2 malam. Tapi posisi jam setengah 11 kan banyak pengunjung, bahkan ada anak kecil juga. Biasalah mau ke kamar kecil gitu kan. Begitu pas mau ke kamar kecil ya mereka ngeliat ibu-ibu rambutnya panjang jalan kaki, ya balik lagi semua. Semuanya itu nggak seorang doang tapi semuanya. 2-3 orang nemuin. Bahkan yang punya angkringannya pun cerita maksudnya saya cerita pribadi langsung gitu ya. Dia juga ngeliat. Banyak yang ngeliat. Jadi
setiap hari itu anggaran itu selalu melihat eksistensi mereka. Enggak, Apakah enggak mereka- setiap hari, tapi emang rata-rata yang cerita itu sekitar 4-5 orang. Kejadiannya sekitar jam 10:30 malam masih ramai. Masih ramai. Yang pengunjung angkringan pun masih ada. Sekarang udah nggak ada ya angkringannya? Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Itu luar biasa ceritanya. Dan ini juga sebenarnya dari tadi juga emang tempat ini luar biasa. Sebelum terjadi gedung ini juga tempatnya juga udah benar-benar banyak makhluk-makhluk gitu di sini gitu Pak. Dan kayak tadi coba kayak ada sosok siluman ular gitu. Gitu kan. Jadi kita ke sana gitu. Tapi ternyata tadi pas di atas. Kita katakan tadi nggak ada tuh di pojok sana tadi deh. Tapi pas kok ada siluman ular. Bang dulunya emang udah di sini gitu. Iya, di sini gitu. Emang dulu dari sini dulu ada. Dari sini kita warga sekitar sesepuh dulu emang. Oke, itu ceritanya dari Pak. Itu luar biasa. Risiko jaga malam, risiko gedung itu dan risiko gitu Pak, gimana-mana bukan Bapak aja kali ya. Iya, semua sama. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya malam ini. Semoga apa yang cerita Bapak ini sebagai pelajaran juga buat kami juga, buat orang-orang lain juga yang jaga malam. Memang tuh nggak usah khawatir deh makhluk itu, emang kalau menganggap itu aja, tapi bagaimana kita menyikapi mereka aja. Itu dia. Itu aja. Ya, kita menyikapinya aja. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Pak. Ya. Oke. Terima kasih buat sahabat diskusi alam. Kita bertemu lagi di tempat yang lebih indah lagi. Wassalam.